Greg Laurie. Dia mengatakan begini, mencari kebahagiaan adalah justru menjadi penyebab dari ketidakbahagiaan. Salam jemaat Tuhan, senang sekali kita hari ini bisa bertemu dengan program kita, yaitu program Meluruskan. Dan topik kita hari ini, kita akan berbicara tentang ajaran yang benar tentang penderitaan. Ada dua hal yang dilakukan manusia dalam dunia ini. Yang pertama, manusia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari penderitaan. Yang kedua, yang dilakukan manusia dalam dunia ini adalah manusia mengejar apa yang dianggapnya kebahagiaan bagi diri sendiri. Konteksnya kita sekarang kepingin viral, kontroversi, banyak followers, banyak yang likes. Manusia mengejar tentang apa yang menurutnya bahagia. Seorang hamba Tuhan yang bernama Greg Laurie, dia mengatakan begini, the search for happiness is the cause of unhappiness. Mencari kebahagiaan adalah justru menjadi penyebab dari ketidakbahagiaan. Inilah satu realita. Semakin manusia berusaha untuk mengejar, mendapatkan kebahagiaan, tapi justru disitulah dia tidak mendapatkan. Apakah itu hanya sekedar satu, I feel good, saya merasa baik, saya merasa bahagia, atau hanya sekedar being good, saya benar-benar bahagia. Hal inilah yang terkadang perlu untuk kita melihat, bahwa apakah suatu kebahagiaan, apakah satu hal yang kita capai itu hanya sekedar satu, kita hanya sekedar merasa bahagia, atau itu sungguh-sungguh kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dan kesenangan tentu menjadi harapan setiap manusia. Itu sebabnya setiap manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai dengan berbagai macam cara. Ada yang mereka berusaha dengan cara yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan, tetapi juga ada hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu mengerti tentang apa namanya panggilan. Saya mencatat di sini ada 4 panggilan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Panggilan yang pertama adalah kita dipanggil untuk mengenal dan melayani Tuhan. Panggilan yang kedua, kita dipanggil untuk melayani keluarga dan melayani sesama kita. Panggilan yang ketiga adalah kita melayani alam semesta ini. Melalui profesi kita, kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Kita dipanggil oleh Allah untuk melayani alam semesta. Menjaga, melestarikan, dan mengusahakan alam semesta. Panggilan yang keempat inilah sangat penting yang sering kita bahas dan yang sering kita rasakan saat ini. Yaitu panggilan untuk masuk dalam kesengsaraan atau panggilan di dalam penderitaan. Kekristenan dan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan. Dalam sejarah gereja, ketika kita melihat pertumbuhan iman orang Kristen, pertumbuhan gereja pada waktu itu justru disertai dengan penindasan dan penganiayaan. Suatu paradoks ilahi, di mana ada satu penganiayaan, di mana ada satu penindasan, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin kita mengikut Tuhan, iman kita semakin dimurnikan. Melalui apa? Melalui pergumulan dan penderitaan. Sehingga dengan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, semua tantangan, pergumulan, kendala, rintangan yang kita hadapi, semua itu untuk membawa untuk bagaimana kita bisa mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita berada dalam penderitaan? Yang pertama, terkadang ketika kita berada dalam penderitaan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan Allah. Kita mulai menyalahkan sesama. Kita mulai menyalahkan diri kita. Menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan keadaan. Ketidakmengertian kita dengan apa yang Tuhan izinkan, terkadang kita menyalahkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Penderitaan salah satu contoh di mana Tuhan membawa orang percaya kehidupan kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Contohnya Ayub.
Ayub adalah seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, sebagai sahabat Allah. Tetapi penderitaan yang Tuhan izinkan kepada Ayub sebagai satu tanda kemurnian. Penderitaan sebagai satu tanda bahwa apakah orang itu tetap setia kepada Tuhan. Terkadang kita mempertanyakan tentang kuasa Allah. Apakah Allah ada bersama dengan saya di dalam setiap musim-musim kehidupan yang kita alami? Atau justru Allah meninggalkan kita? Inilah hal-hal yang terjadi ketika kita masuk atau berhadapan dengan penderitaan. Yang kedua, yang kita lakukan adalah kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang menurut kita mereka mampu menolong kita. Ada orang-orang yang hebat, mereka punya pengalaman, tapi sehebat-hebatnya manusia, dialah tetap manusia yang diciptakan, punya keterbatasan. Nah, dalam hal ini saya teringat dengan apa yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini yang kita bisa lihat. Apa yang menjadi satu pengharapan bagi kita? Apa yang menjadi salah satu kekuatan bagi kita ketika kita berada di dalam satu pergumulan, penderitaan? Firman Tuhan berkata bahwa di mana kita harus setia kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal apapun di sekeliling kita yang menjadi satu tumpuan dasar bagi kita untuk kita keluar dari setiap masalah. Tapi marilah kita tetap berharap, kita tetap mengenalkan Tuhan dan mengizinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk mungkin kita, ketika kita masuk di dalam pergumulan atau penderitaan adalah kita lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Apa yang membuat satu kebanggaan bagi kita? Apa yang menjadi satu dasar tumpuan bagi kita untuk kita keluar dari setiap penderitaan? Terkadang kita melihat diri kita sendiri. Seberapa banyak apa yang kita miliki, kekuatan, pengalaman kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin sahabat kita, atau juga terkadang kita berbicara tentang bagaimana supaya kita mengalami satu penyembuhan secara lahiriah. Yang saya mau katakan ini adalah terkadang bicara kesembuhan, kita bisa berharap percaya kepada orang lain, tentu tidak salah. Tapi itu hanya segera sebagai satu sarana saja, bukan sumber dari kekuatan, bukan sumber dari pemulihan. Terkadang kita lebih fokus kepada sarana, bukan kepada sumber yang membawa kita untuk kita semakin pulih, yaitu Tuhan. 3 hal tadi terkadang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masuk di dalam penderitaan. Dalam bagian ini, ajaran yang benar tentang penderitaan. Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, penderitaan adalah satu proses pembentukan iman. Proses pembentukan iman untuk percaya kepada Allah. Ada satu proses di situ. Kalau kita lihat di berbagai referensi yang tertulis dalam kitab Matius pasal 16, di situ ayat 24, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, 2 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, di mana penderitaan itu membuktikan siapa kita. Siapa kita ketika kita mengalami satu penderitaan? Apakah membawa kita untuk tetap fokus kepada kuasa Tuhan? Atau kita mau keluar dari proses yang untuk membentuk iman kita semakin kuat? Penderitaan itu membuktikan atau menguji siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan keluarga kita. Siapa kita di hadapan teman-teman kita. Ini yang terjadi ketika kita masuk di dalam satu proses untuk supaya iman kita lebih kuat. Penderitaan itu tidak bisa dihindari. Setiap manusia pasti akan mengalami penderitaan. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-6, 46 tertulis di situ. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib. Ungkapan ini menunjukkan bahwa penderitaan itu tidak dapat dihindari oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita lihat, bahwa
penderitaan itu membuktikan atau menguji siapa kita di hadapan Tuhan. Penderitaan itu juga tidak bisa dihindari. Maka ketika kita mengalami penderitaan, itu sebagai satu proses pembentukan iman kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagian yang kedua, apa yang kita perlu pelajari tentang pengajaran yang benar tentang penderitaan. Bagian yang kedua adalah penderitaan adalah satu proses untuk bertumbuh, mengerti kehendak Allah. Ini yang perlu kita pahami sebagai satu dasar ketika kita masuk di dalam satu penderitaan, yaitu sebagai satu proses untuk kita bertumbuh dan kita mengerti kehendak Allah. Justru di dalam penderitaan, pergumulan, kita semakin mengerti tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ada beberapa ayat referensi, kalau kita lihat di dalam kitab Ayub pasal pertama, kitab Ayub pasal yang ke-7, itu berbicara tentang satu proses untuk bertumbuh dan mengerti tentang kehendak Allah di dalam kehidupan. Penderitaan adalah satu proses, kalau kita lihat dengan apa yang kita sudah bahas bersama, sebagai satu proses untuk menemukan dasar dari pengharapan. Terkadang di dalam penderitaan, kita nggak punya dasar yang kuat untuk kepada siapa kita berharap. Tapi justru di dalam penderitaan inilah kita menemukan dasar pengharapan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kata firman Tuhan. Dari ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan dari tahan uji menimbulkan satu pengharapan. Jadi pengharapan yang kita alami saat ini adalah satu proses untuk mendapatkan satu dasar yang kuat. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Pengharapan apa yang kita bangun saat ini? Pengharapan apa yang kita kerjakan saat ini ketika kita dalam pergumulan? Apakah satu pengharapan yang kita berusaha untuk jauh daripada proses, yaitu penderitaan? Atau satu pengharapan yang kita bangun hanya sekedar satu kemampuan kita dengan apa yang kita miliki, dan kita berusaha untuk menghindari penderitaan? Kabar baiknya bagi kita, penderitaan adalah salah satu dasar yang sangat kuat untuk membuat seseorang itu bisa berharap kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa lepas dalam proses kehidupan kita untuk mengenal Tuhan. Dan salah satu hal yang Tuhan izinkan adalah melalui penderitaan. Ada penderitaan yang baik bagi kita, yaitu membawa kita untuk punya dasar yang kuat, yang tetap percaya kepada Tuhan. Penderitaan itu juga membawa untuk memuliakan, untuk menyenangkan, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada sebagian banyak orang berbicara, mereka punya dasar yang terkadang bukan diajarkan Alkitab. Terkadang mereka lihat penderitaan sebagai satu akibat dari dosa. Mungkin ada beberapa faktor. Tetapi dalam hal ini kita melihat tentang penderitaan yang benar sesungguhnya seperti apa. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 9, di mana penderitaan itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Ya, ada seorang buta yang sejak lahir, itu bukan karena dosanya, tetapi karena rencana Allah yang ingin dinyatakan agar kemuliaan Allah diagungkan kepada seorang yang buta ini. Penderitaan itu terkadang bukan akibat dari dosa, tapi penderitaan mungkin semakin kita banyak berdoa, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, semakin banyak kita melayani. Penderitaan itu bukan sebagai satu akibat hukuman Tuhan, tapi dalam hal ini penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan sebagai satu sarana untuk memuliakan Tuhan. Inilah satu hal-hal yang perlu kita ketahui dalam kekristenan tentang penderitaan. Tidak semua penderitaan itu membuat atau membawa kita jauh daripada Tuhan. Penderitaan tidak selalu membawa kita untuk sebagai satu bentuk hukuman atau dosa. Tetapi di satu sisi, kabar baiknya bagi kita, yang saat kini kita mengalami penderitaan, dengan setiap pergumulan apapun yang kita alami, itu sebagai salah satu cara untuk Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Itu juga bisa menjadi kesaksian. Sikap kita untuk menanggapi penderitaan. Dan saya mencatat di sini ada beberapa sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika seseorang mengalami penderitaan,
Tentu dia harus yang pertama adalah mengenalkan Allah. Dia harus mengenalkan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-11, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, di mana sebagai satu pedoman, sebagai satu perintah untuk kita mengenalkan Allah di tengah-tengah penderitaan dan sebagai satu sikap yang paling benar. Sikap mengenalkan Allah adalah sikap yang menaruh kepercayaan penuh kepada kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu berbicara tentang Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Omnipresent, omniscience, dan omnipotence itulah berbicara tentang kedaulatan Allah atas apa yang kita alami. Sikap ini membutuhkan kerendahan hati, bahkan perendahan diri kita, dan meyakini bahwa kehidupan kita ini perlu untuk ketergantungan kepada Allah. Sehingga satu cara yang paling tepat ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan adalah bagaimana kita tetap mengenalkan Allah. Sikap yang kedua, ketika kita berhadapan mengalami penderitaan adalah kita menyadari bahwa penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memberikan keselamatan bagi kita, tapi justru di situ juga Tuhan memberikan karunia bagi kita. Mungkin untuk menderita. Berbagai macam terjemahan lain mengatakan Tuhan memberikan kita bukan hanya berkat untuk percaya, tapi juga berkat untuk menderita. Kita diberikan bukan sekedar satu iman untuk melihat perkara-perkara Tuhan yang besar, kuasa Tuhan, mujizat, tapi kita juga diberikan iman untuk mampu dan bertahan di dalam penderitaan. Menyadari bahwa penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Allah bukan hanya memberikan keselamatan, tentu, tapi mengizinkan penderitaan sebagai bagian dari penggenapan Alkitab. Maka kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang-orang yang percaya kepada Alkitab, bahwa penderitaan itu sebagai satu keseimbangan dalam kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Tapi di satu sisi, penderitaan menjadi satu keseimbangan. Sehingga mereka tetap berharap kepada Tuhan. Ini hal yang perlu kita lihat. Sikap yang ketiga, ketika kita masuk di dalam penderitaan adalah kita perlu menyadari bahwa apa yang Allah izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Ini hal yang sering yang kita harus lakukan dengan satu tingkat kesadaran yang penuh bahwa apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Allah yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk juga Allah yang mengendalikan penderitaan kita. Allah mengizinkan itu sebagai sifat permisif. Ingat yang kita pelajari tadi, bahwa tidak semua penderitaan itu sebagai satu sikap karena hukuman Allah, bukan juga karena dosa. Tapi penderitaan juga sebagai salah satu bentuk diizinkan oleh Allah untuk kita menyatakan, merasakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Diizinkan Allah, maka Allah mengetahui kemampuan dan kekuatan kita sebagaimana penderitaan-penderitaan atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan, hikmat, serta kekuatan Tuhan yang cukup untuk membawa kita tetap tenang di tengah badai-badai yang kita hadapi. Janji Tuhan bagi setiap kita yang menderita. Janji Tuhan bagi setiap kita yang setia di dalam penderitaan. Yang pertama, bahwa Allah adalah tempat pengungsian bagi kita. Dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu sebagai satu tempat kita untuk mengutarakan, curhat kepada Tuhan di semua kesesakan kita dan bagaimana kita mencari Allah. Kita tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu pergumulan kita. Kita akan sharing pergumulan kita melalui sosial media, profile picture, atau kita terkadang menyalahkan satu dengan yang lain oleh karena kita mengalami suatu penderitaan di sosial media. Tapi salah satu cara yang paling tepat ketika kita
mengalami penderitaan dan kita menyampaikan semua atau mengutarakan semua permasalahan kita adalah kepada Allah sendiri. Karena ingat, Allah adalah tempat pengungsian bagi kita. Janji Tuhan bagi kita yang menderita saat ini, Allah akan menyertai di dalam kesesakan. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Karena Allah yang dapat mengontrol segala sesuatu, termasuk penderitaan, maka Allah yang mengizinkan, Allah juga yang akan menyertai kita. Salah satu contoh berkat yang paling baik, bukan hanya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, tapi salah satu berkat yang paling baik adalah ketika Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kita, sebagai salah satu langkah untuk kita move on, sebagai salah satu langkah untuk kita maju, sebagai salah satu langkah untuk kita tetap melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita, kegagalan, penolakan, termasuk penderitaan, Allah selalu menyertai kita di dalam kesesakan kita. Janji Tuhan bagi kita saat ini, supaya kita tetap setia dalam penderitaan. Karena Allah tahu jalan kehidupan kita. Ada banyak aplikasi yang sekarang menuntun kita, mengarahkan kita kepada satu tempat. Tapi itu tentu terbatas. Tapi kehadiran Allah dalam kehidupan kita, karena Allah tahu jalan kehidupan kita. Apa yang kita perlu, termasuk apa yang kita alami. Allah menguji di dalam penderitaan. Supaya apa? Supaya kita akan timbul kemurnian seperti emas. Ini kata Ayub. Ayub 23 ayat yang ke-10. Penderitaan itu tidak bermaksud merusak kehidupan kita. Tuhan mengizinkan penderitaan, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang kita cintai, siapapun itu, atau mungkin harta benda, ataupun mungkin pekerjaan, atau mungkin pergumulan dalam kehidupan kita. Itu tidak merusak kehidupan kita. Tetapi Tuhan membawa kita supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih di dalam pergumulan. Sebab setiap manusia, setiap orang punya versinya masing-masing ketika dia mengalami penderitaan. Tetapi tujuan Tuhan dalam memberikan penderitaan adalah supaya kita terlatih. Secara fisik mungkin, secara pemikiran, perencanaan, secara khusus rohani kita, spiritual kita diuji, dilatih melalui penderitaan. Janji Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang menderita. Karena Yesus sendiri telah menderita. Dia juga dicobai. Ia akan menolong ketika kita di dalam pencobaan. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Yesus menang di dalam setiap penderitaan. Bagaimana Yesus bisa keluar dari semua kesesakan yang ada. Tapi justru yang Yesus ajarkan adalah dia menjadi teladan di dalam penderitaan. Ada banyak orang yang berusaha untuk jauh daripada penderitaan, tapi justru teladan dari Tuhan Yesus membawa kita untuk bagaimana kita bisa memaknai tentang penderitaan yang sesungguhnya. Apa yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan bagi kita yang saat ini supaya kita setia dalam penderitaan, selanjutnya adalah Yesus akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengukuhkan kita semua. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Kehadiran Yesus selalu nyata dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dan memampukan kita untuk melewati penderitaan. Kesimpulannya bagi kita saat ini ada 2 hal. Dan itu hal yang perlu kita jawab. Yang pertama adalah, apa makna penderitaan bagi kita? Ketika kita mendengar pembahasan ini, ketika kita belajar tentang apa arti penderitaan yang benar. Apakah kita harus menghindar? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Menyalahkan sesama? Atau mungkin menyalahkan diri kita? Tapi harapan saya, kita punya makna
yang tepat untuk kita melihat tentang apa arti dari penderitaan itu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini ayat yang sering dipakai untuk menekankan bagaimana cara pandang kita. Kita dipanggil juga untuk menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebagai kesimpulan dan pertanyaan bagi kita, penderitaan, pergumulan apa yang kita alami saat ini ketika kita mengikut Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah situasi. Ini kita bisa share. Ini juga menjadi salah satu kekuatan bagi kita. Bahwa apa yang kita alami sampai dengan saat ini, itu dalam kontrol Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, itu sepengetahuan Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, itu dalam kehadiran Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, itu juga dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Pembahasan kita hari ini membawa kita untuk tetap setia. Bersyukur kepada Tuhan dan kita punya cara pandang yang tepat ketika kita mengalami penderitaan. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.